Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tiama. Najib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan kesehatan pada pagi ini ya. Walaupun mungkin tadi ada yang agak masih masuk angin ya, mudah-mudahan tetap sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ya, mari kita awali berdoa. Bapak minta kepada ketua kelas, Ferdi, persilakan memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, anak-anak sekalian, Bapak mau ngecek dulu kehadiran kita hari ini. Ferdi, ada yang nggak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah ya. Jadi berarti itu juga menunjukkan kalian sehat ya, hadir semua ke sekolah ini, datang semua ke sekolah ini sehat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ya, Bapak ingin kasih motivasi sedikit ya, kasih video motivasi sedikit ya. Bisa dilihat semuanya ya, kayaknya ya. Jadi bagaimana motivasi seorang yang dulunya biasa-biasa saja kemudian menjadi orang yang luar biasa, menjadi salah satu orang terkaya di dunia ya, karena dia bersungguh-sungguh. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian ya, kalau belajar sekolah juga harus sungguh-sungguh supaya menjadi orang yang sukses. Kita saksikan dulu video motivasi berikut ini ya. If you want to be successful, you have to pay the price. Nothing is easy. Nothing is free. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sun in the street. I traveled last year 867 hours a year in a split plane. In the plane. I'm working hard. My team works very hard. Nothing is free. Nothing is easy. Oke, kalian tahu nggak siapa itu? Belum tahu ya? Itu namanya Jack Ma ya, salah seorang pengusaha di Cina ya, yang memiliki salah satu perusahaan itu Alibaba ya, perusahaan di bidang apa ya, besar di dunia lah. Jadi dia ya katanya untuk mencapai sesuatu yang luar biasa itu tidak harus membutuhkan kerja keras ya. Tidak ada yang gratis. Memang benar ya, tidak ada yang gratis. Kalau kita mau bersungguh-sungguh sekolah atau apapun, sebenarnya tidak ada yang gratis. Harus bersungguh-sungguh. Ke sekolah aja minimal harus mengeluarkan minyak, bensin ya kan. Tidak ada yang gratis. Jadi tanamkan di pikiran kita itu bahwa segala sesuatu itu memang hidup ini harus membayar. Artinya biar kita bersungguh-sungguh untuk ya membayar kembali. Baik, jadi mudah-mudahan kita menjadi siswa yang bersungguh-sungguh ya dalam belajar. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, anaknya, Bapak ingin memberikan sebuah persepsi, ya, mengingat kembali ya, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang hukum ya kan, hukum tentang pegas ya. Nah, kalian alhamdulillah sudah lancar semua yang mengerjakan percobaan yang kemarin. Nah, sekarang kita akan melakukan pertemuan selanjutnya, ini pertemuan tentang susunan pegas seri pengalihan. Sebelumnya Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan dulu. Nah, pertanyaan pertama,
Adakah di antara kalian yang ingat kekuatan suatu pegas itu dapat diketahui dari besaran apa? Nah, siapa yang tahu? Kekuatan suatu pegas kan kemarin kita sudah belajar. Itu dapat kita ketahui dari apa? Dari besaran apanya? Ya, tunjuk tangan yang bisa. Silakan. Silakan. Tasya mau jawab. Dari besaran apa kan? Besaran apa kemarin namanya? Lupa. Aska, dari besaran apa? Kekuatan suatu pegas kemarin kan ada mobil, pegas mobil, motor. Masa. Dan massa apa kemarin? Apanya kemarin itu? Tidak. Nah, apanya pegas? Lupa. Enggak diulang lagi ya. Coba Rida, apa dah? Dari apanya? Gaya. Bukan gaya. Mereka ada rumus F sama dengan K kali delta X. Apa dari besaran apanya? Konstanta pegas, betul ya, konstanta pegasnya. Jadi kekuatan suatu pegas dapat kita ketahui dari besaran namanya konstanta pegas. Konstanta pegas itu lambangnya adalah K, ya kan? Kemarin kan ada kan kalian kan gitu kan? K sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dibagi 3 rata-ratanya mana? Ini ya, jadi yang harus kita pahami adalah konstanta pegas. Oke, yang kedua. Nah, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian jika dua pegas digabung secara seri atau paralel? Kan seri itu artinya disusun secara ini ya, lurus ya. Misalkan ini pegas pertama, ini pegas yang kedua. Nah, ini namanya seri. Nah, kalau paralel itu misalkan satu di sini, satu lagi di sini. Nah, ini dikasih beban. Nah, ini berarti namanya disusun secara paralel. Nah, bagaimana pendapat kalian jika dua pegas digabung secara seri, ini yang seri, terus satu lagi secara paralel? Nah, apakah kekuatannya semakin besar atau semakin kecil? Apakah dengan digabung secara seri kekuatannya nambah besar atau nambah kecil, atau digabung secara paralel ya semakin besar atau semakin kecil? Ada yang mau ngasih pendapat, hipotesis lah semacam itu. Coba Aska, kalau menurut kamu kalau digabung secara, misalkan ini kekuatan pegasnya 5, yang ini 5, ini juga 5, ini 5. Nah, setelah digabung yang seri ini menurut kamu nambah besar atau nambah kecil? Kalau yang seri tambah kecil, kalau yang paralel tambah besar. Yang seri tambah kecil, yang paralel tambah besar. Oke. Yang lain ada pendapat yang lain nggak? Mereka? Kalau menurut kamu sama. Larsa? Gitu aja. Sama atau enggak? Sama. Oke. Karena kalian kemarin sudah ini ya belajar tentang konstan. Tapi kemarin belum ini ya, belum digabungkan seri atau paralel kan, belum kan percobaan namanya. Ini baru tembakan, hipotesis namanya. Kalau digabungkan secara seri itu konstanta gabungannya menjadi lebih kecil. Kalau digabungkan secara paralel konstantanya menjadi lebih besar. Oke, kita akan buktikan benar atau tidak itu, ya. Makanya pada hari ini kita akan belajar tentang susunan pegas seri paralel. Ya. Seri tadian seperti ini ya. Kalau paralel dia bercabang. Ini bukan hanya 2 ya, bisa nanti 3, 4 dan seterusnya. Ya. Nah, ini contohnya nih. Lihat kan? Ini apa? Kayak anak bayi ya. Ini ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau menurut kalian gambar ini susunannya secara seri atau paralel ini? Paralel. Betul ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain nih. Nah, spring batu dalamnya seperti ini nih. Ada ampere juga nih. Ada berapa volt yang di dalam spring batu?
Oh, banyak sekali. Ini kalau susunan seperti ini seri apa paralel nih? Paralel kan disusun ini. Paralel nih. Nah, ini yang tadi. Nah, ini di bawah sepeda nih. Seri apa paralel? Paralel juga kan dua kan? Nah, ini double shock breaker ya, motor kan? Seri apa paralel? Paralel. Nah, kecuali motor matic nih. Motor matic kan cuma satu. Anggaplah motor matic ini ada pegas, semuanya ada pegas, berarti ini sudah secara seri. Nah, ini adalah contoh-contohnya dalam kehidupan ya. Oke, sekarang Bapak ingin jelaskan dulu tujuan kita belajar ini apa. Yang pertama, kalian ya peserta didik mampu melakukan percobaan pegas seri paralel. Nah, menggunakan simulasi tes tidak sama seperti kemarin ya. Jadi kita nanti akan melakukan percobaan. Yang kedua, membandingkan hasil percobaan antara pegas, susunan seri dan paralel. Jadi kita bandingkan. Tadi kan kalian hanya ngomong kalau seri itu nanti jadi kecil, kalau paralel jadi besar. Ingat baik-baik ya perkataan kita pertama ini ya. Nah, kata kalian seri akan menjadi kecil, paralel akan menjadi besar. Kita akan bandingkan itu hasilnya. Kemudian kalian membuat laporan dan kalian presentasikan. Jadi nanti kalian presentasikan. Jadi selain kalian nanti mengisi LKPD yang sudah Bapak sediakan, masing-masing kelompok nanti membuat semacam apa di karton ini kesimpulan lah, kata-kata ya. Nah, nanti buat biar enak dipresentasikannya ya. Terlihat apa yang kalian sampaikan itu terlihat, bukan hanya dibicarakan aja. Kalau kemarin kan hanya disampaikan aja kan. Ya, Pak. Nah, nanti ditulis-tulis lah sesuai dengan kreasi kalian. Kan kalian ada yang sudah berkreasi. Kali ayo. Dan terakhir, peserta didik mampu menjawab permasalahan awal praktikum. Permasalahannya apa? Nah, permasalahannya ini dia. Ya, ini permasalahannya. Ya, kita akan lihat bagaimana kisah permasalahannya. Kita lihat. Ya, oke. Silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Maaf, salah ya. Aduh. Maaf, kesalahan teknis. Bukan itu permasalahannya. Bentar ya, Bapak buka dulu ya. Untuk masih Bapak simpan di YouTube. Kalau enggak bingung ya. Di bagian bawah. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada sebuah permasalahan dalam pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Berikut permasalahannya. Pada suatu hari, Adit dan Kiki sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja mereka dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan tetangga mereka, yaitu Mimo, yang sedang pulang juga dengan berjalan kaki. Mereka, yaitu Adit dan Kiki, kemudian menawarkan untuk membonceng Mimo karena rumah mereka searah. Motor Kiki menggunakan sistem monoshock breaker, sedangkan sepeda motor Adit menggunakan sistem double shock breaker. Jika masing-masing pegas pada motor mereka memiliki nilai konstanta yang sama, maka bagaimanakah menurut kalian? Sebaiknya Bimo diboncengi oleh Adit atau Kiki? Nah, untuk memperjelas dan menjawab permasalahan ini, marilah kita mempelajari tentang susunan pegas seri dan paralel berikut ini melalui model PBL.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa dipahami maksud masalahnya? Bisa. Jadi motor ini ibaratnya motor seperti motor bapak lagi repo ya, ada 2 per. Jadi kan kalau ini metik ini. Nah, sebenarnya sih kalau permasalahan begini terserah ya mau naik mana aja. Cuman ini kita mau menghubungkan ke fisika. Kalau mikir masalah double stroke vector masuk ke lamanya ya. Nah, tapi ini cuma ini aja apa namanya? Kita hubungkan ke permasalahan tugas ini tadi. Nah, menurut kalian ini kalau mau coba tebak-tebak boleh. Kalau menurut kalian bagusnya Bimo naik yang mana? Adik. Apa sebabnya? Karena Konstanta tugasnya lebih besar. konstanta tugasnya lebih besar tadi kan? Ya. Kalau menurut kalian tadi pertama tadi kalau paralel akan menjadi lebih besar. Jadi enak di sini ya kan? Kalau konstanta besar ya nggak terlalu ini ya apa namanya? Goyangannya ya seperti itu. Nah, tapi kita lihat apakah iya atau tidak ya. Kita akan melanjutkan percobaan kita. Bentar ya. Nah, ini sudah tadi kalian jawab ya. Kalian tadi berpikir pilih yang motor si siapa tadi namanya? Adit ya, Adit yang motor repo ya. Motor repo ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Jadi kalian ya harus mencari jawaban ya. Motor mana yang harus dipilih Bimo? Jelaskan alasannya mengapa nanti dengan menggunakan eksperimen pad ya yang sudah kita coba kemarin. Lalu nanti kalian akan mempresentasikannya di depan ya. Nah, sekarang kalian download dulu bahan ajar. Sebenarnya bahan ajarnya sudah Bapak kirim di grup WA kemarin ya. Itu kalau di grup WA kemarin kan bahan ajar itu kan ada 2 sekaligus ya. Ini yang di atas itu adalah hukum Hooke, ya, yang di bagian bawahnya adalah susunan pegas ya. Itu ada di dalam itu. Boleh kalian lihat lagi nanti ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD dan silakan kalian ini dulu berkumpul ke masing-masing kelompok ya. Yang satu di meja bahasa, ada kelompok 2 di meja pasca. Untuk kelompoknya silakan ambil LKPD. Hidupkan laptop kalian ya. Rasanya sudah terhubung wifi untuk Bapak ya. Proses masuknya sama seperti kemarin Kang Google ya. Terus ya. Sama, cuman cobaannya yang beda nanti. Akan masuk ke dalam pad sampai dapat percobaan ini. Apa namanya? Hooke's Law. Namanya Hooke's Law juga.
ini nah bentuknya apa ini? Ada tulisannya Hokslaw ya. Hokslaw, tulisannya Hokslaw. Ada. Terus pilih yang sistem. Sesudah itu pilih yang sistem. Oh ini bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia namanya hukum hok ya. Kalau bahasa Indonesia hukum selalu. Lalu itu artinya hukum. Nah jadi anak-anak sudah masuk semua ke hok Islamnya. Nah selanjutnya kalian pilih rangkaian paralel dulu ya. Di sini kan ada dua sih, ada yang ini paralel, yang ini saya kalian pilih yang dulu. Paralel. Sudah. Nah, kalau sudah pilih yang paralel, diklik ini nih. Ada tulisan displacement, equilibrium transition, tambah apa namanya? Values ya, values. Ya tiga-tiganya diklik centang benar. Sudah? Oke selanjutnya, nah baru kalian ikuti petunjuk di LKPD ya. Di LKPD itu kan percobaan yang pertama ya. Konstanta pegasnya atur 200 mm. Konstanta pegas itu di sini nih. Ini kan ada berapa nih? 200 ya? Iya. 200, jadi ini berapa ini? 400 ini? 600. Jadi kalian pilih 200 semua ini. Artinya yang atas ini 200, yang bawah ini juga 200. 200 semua. Sudah? Nah, terus pilih gayanya 20 Newton. Nah, ini bisa digerak-gerakkan ini. Force itu artinya gaya ya, 20 Newton. Nah setelah kalian lihat gayanya 20 Newton, kalian lihat pertambahan panjang ini, displacementnya di sini. Di sini ada kan berapa meter? Ada. Checklist. Meter. Nah tulis masukkan datanya di sini. Ya. Di sini kan ada kan? Nah itu yang gayanya 20. Terus ganti lagi kalau yang gayanya 50 berapa? Oh iya. Ya gitu seterusnya. Ya gayanya 100 juga begitu. Untuk dilihat nilai konstanta pegas ini, ini kan paralel. Nah paralel itu coba buka di bahan ajar apa? Bahan ajar rumusnya kan? Itu ngitungnya pakai rumus kan? Buka. Untuk mencari yang ini ya apa namanya nih? Nilai konstanta pegas ini, coba kalian buka dulu bahan ajar dari bawah. Sudah. Belum Bapak kiri dari bahan ajar ya, Bapak kiri dulu ya. Bentar ya. Sudah.
Atau langsung lihat ke depan aja Pak. Ini ya, kita kan yang paralel dulu ya. Nah ini paralel nih. Jadi paralel untuk mencari nilai konstanta pegasnya ternyata rumusnya di K paralel adalah K1 tambah K2. Berarti nanti tadi kan 200 kan? Berarti K paralelnya adalah 400. Ya, jadi kalian tulis di bagian paling kanan ini. Nah, kita percobaan yang paralel itu kan yang pertama. Silakan isi. Tidak. Ada cerita? Lanjutkan aja. Kalau yang sudah, video lagi yang saya sudah. Kalau sudah yang paralel, pilih yang sehari lagi. Amat tegas kan untuk mainkan. Cuman kalau seri, lain lagi seri rumus konstanta gabungannya. Nah, rumusnya sama seperti, nah ini nih. Ya kan? Rumusnya 1 per. Nah, jadi kamu harus ini dulu tuh. Ini. Ya. Jadi misalkan Bapak kasih contoh misalkan K1-nya 100, ini beda ini. K2-nya 100, ya berarti 1 per K seri adalah 1 per 100 ditambah 1 per 100. Ya, karena bawahnya sudah sama. Ini 2 per 100. Berarti K serinya dibalik 100 per 2, yaitu 50 meter. Agak dicari dulu lah. Perlu struggle, perjuangan. Ini cari, ya cari. Kalau yang sudah paralel sudah selesai, ganti yang cari. Kalau nambahkan pecahan itu kan kalau bawahnya sudah sama enggak ditambah. Yang ditambah itu kan atas. Seleksi dulu lagi. Nah sekarang kalau sudah ada kesimpulan, kalian harus buat kesimpulan di situ dibuat kesimpulannya. Silakan kalian simpulkan bagaimana perbedaan pertambahannya. Ini
tadi kan ini ya. Pertambahan panjang kalau 200 pertambahan panjang. Kalau ini pertambahan panjangnya 0,200. Ini 0,05. Pertambahan panjangnya mana yang lebih besar? Yang seri apa paralel? Besarlah 0,05 apa 0,200? Hah? Besarlah 0,05 apa 0,2? Besarlah 0,05 apa 0,2? 0,2. Ya, 8,2 kan masuk nol ya. Apa tadi? Yang pertama pada settingan mana yang lebih besar? Ini pertama mana yang lebih besar? Mana? Sudah dijawab. Sesuaikan dengan data. Terus langsung dibuat sini. Ada yang ya rasa jual. Mana perbedaan pertama panjang dengan juga seri paralel? Mana? Yang besar delta x yang mana? Bukan, ini delta x. Sama-sama 200 ya kan? Delta x mana yang lebih besar? Delta x ini apa delta x paralel? Nah, saya terus tapi delta x yang lebih besar adalah yang paralel dari cara tidak simpan. Tadi kan antara satu delta x kan? Delta x ini apa delta x paralel? Mana seri? Ini seri. Oh iya, jangan lupa ya Bapak tadi lupa yang mana seri yang mana paralel tadi ya. Yang kita lihat ya. Yang atas tadi paralel dulu kan? Iya. Di bawah seri. Ini bagian paralel ke seri ini. Mana yang lebih besar? Sama. Ini 200. 200. Gimana perbandingan? Konstanta mana yang lebih besar hasilnya? Seri apa paralel? Sudah digabungkan. Setelah ini kan konstanta gabungan ini kan? Mana yang lebih besar? Paralel. Ya lihat tadi, delta x mana yang lebih besar? Paralel di mana? Ini paralel, ini seri. Delta x mana yang lebih besar? Yang satu lagi 50. Hah? Ini 0, ini berapa? 0,05. Ini 0,2. Mana yang lebih besar? 0,05 apa 0,200? 0,2. Di sebelah kanan 0,2, jadi sebelah kanan 0,0. Berarti 0,50 dari baca koma. Delta X-nya. Ini kan yang beda pertanyaan. Ini nomor 1 kan ini ditanyakan pertambahan panjang delta X. Salah yang mana tadi? Salah seri. Tapi yang nomor 2 kan ditanya lainnya konstanta. Konstanta kan di sebelahnya. Konstanta yang ini tadi mana? Yang ujung tadi. Nah, operator dia tahu. Nah, bandingkan ini dengan bandingkan ini. Sama. Ada yang paling ini. Pak udah
Enggak, ya dijawab lagi pertanyaan. Berdasarkan pertambahan panjang kan delta x ya kan? Bagaimana delta x yang lebih paralel? Mana yang lebih besar? Ini kan delta x kan? Yang atas ini tadi seri besar ada. Jadi kan mana yang delta x lebih besar? Seri apa paralel? Kalau misalkan sama-sama 200 delta x lebih besar. Gimana Rum? Apa lagi? Paralel kasar ini 200 karbonnya nggak paralel 100. Iya panjang. Atas radio pertama panjang. Serius kan untuk kaset masalahnya lebih masalah sebelumnya. Nah, ini coba buka tadi, coba. Ini kan ini paralel tadi kan? Awalnya 200 jadinya 100. Berarti nambah besar kan? Kalau seri 200 akan menjadi besar daripada konsepnya sebelumnya. Konsep awalnya kan? Jadi malah menjadi lebih dari percobaan dari nomor 3 ini bisa berada di sini dengan kamu sore duluan. Sudah paham. Gimana? Sudah. Nomor 3. Coba buka percobaan tadi. Buka percobaan tadi. Hasil perbedaan panjang ini kan kalau paralel ini kan awalnya 200 konstanta awalnya 200 terus jadinya 400 dengan nambah menjadi besar atau kecil? Nambah besar. Ya kan? Kalau seri nambah kecil. Tulis di situ. Berarti dalam paralel konstantanya menjadi lebih besar daripada konstanta sebelumnya, konstanta awal. Sedangkan pada seri konstantanya menjadi lebih kecil daripada konstanta awal. nomor 2 Mana? Yang mana? Apa? Ini secara khususnya. Kalau ini kan membandingkan antara ini nomor 2 nih. Membandingkan antara paralel dengan seri. Kalau yang nomor 3 ini membandingkan antara ini dengan yang sebelumnya. Kalau nomor 2 tadi kan bandingkan antara gabungan paralel dengan gabungan seri. Oh, paralel lebih besar daripada seri. Kalau yang nomor 3 ini bandingkan antara hasil ini dengan konstanta penyusun-penyusunnya. Sebenarnya agak sama dengan silakan masalahnya. Masuk kalian.
Sudah? Kesimpulan. Nah, kesimpulan yang nomor berapa tuh? 5? 5 itu kan menjawab dari permasalahan Bimo dan Adi. Jadi menurut kalian si Bimo itu naik motor siapa? Alasannya apa? Kalau sudah ditulis itu indikator. Ya jawabannya. Ini nomor 1, ini 2, ini. harus memilih Bimo tadi alasannya kuat karena ini nomor 5 ini. Berarti ini Bimo ini atau gimana? Silakan. Ayo yang lain bergegas. Kalau tidak sudah mulai menunggu di kantor. Selamat. Kalau perlu, nggak usah dirapi-rapikan ya. Buat terserah mau basecamp atau landscape aja. Dibalik. Permasalahan Adi dan Bimo. Adik Cici dari Adik Cici dan Bimo. ya, please. Buat dulu nama kelompoknya, kesimpulan saja. Kan ada lagi kesimpulan itu.
Benar. Lidah sudah buka. Ya. Ini kesimpulan percobaan seri malam. Ini paralel kan? Paralel mula-mula dua jadi lebih besar dari yang kan yang seri 200 jadi lebih dari awalnya daripada kau sadar ada kalau yang ini tadi dia ada kalau yang pertanyaan nomor ini tadi dia suruh membandingkan antara gabungan paralel dan gabungan ya betul. Namanya jangan lupa dibuat identitas di bawah boleh. Nanti kelompok yang paling terbaik ininya kita kasih dua. Presentasinya gimana? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya untuk menuliskan di karton.
Yang nomor 4 nggak usah dibaca karena ini kan cuma satu orang. Iya, ini nggak dibaca. Nomor 5-nya udah dibaca. Berbanding perbedaan saja, berbanding perbedaan lewat sabar ya sabar. Gimana coba? Konstanta Konstanta sebelumnya. Sedangkan konstanta 11. Saya ini berpulang. Konstanta sebelumnya. Kesimpulannya adalah Bimo harus untuk dua pembelas yang memiliki
Ganti kursi. Yang berpisah titik selesai. Oke. Yang selesai duluan kelompok Umi. Kalian tidak? Umi duluan apa kelompok Ida duluan? Kasih buka-buka. Oke, bisa saya duluan. Dan 3 kelompok ya. Kelompok salsa dan krisul aja nanti. Ya. Jadi ini sekarang kita presentasi ya. Oke. Sesuai dengan apa namanya yang duluan tadi selesai. Ya, silakan kelompok Uni duluan ya presentasi. Ya. Silakan Pak Irfan. Nanti dilema di awal. Atau ada yang bintangi atau ditempel aja? Pegang aja. Ganti-ganti ya. Kalau yang lain ngomong ganti-gantian jadi pegang. Gimana kita jadi fokus ke silakan ya. Silakan sama ya. Di anak sini kan ada nah itu atau ditempel dulu boleh juga lah biar susah pegang. Silakan dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami dimulai dari Nanda. Berdasarkan hasil percobaan, perbedaan pertambahan panjang pada susunan pegas seri dan paralel, yaitu pertambahan panjang pada sistem pegas susunan seri lebih besar karena konstantanya lebih kecil. Susunan paralel itu memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan panjang sistem pegas lebih kecil. Kesimpulan nomor 2, bagaimana perbandingan perbedaan nilai konstanta pegas pada susunan seri dan paralel. Konstanta pegas susunan seri lebih kecil daripada konstanta paralel.
Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana hubungan konstanta pegas pada susunan pegas paralel terhadap konstanta pegas 1 dan konstanta pegas 2. Bahwa konstanta paralel lebih besar dari konstanta sebelumnya pada susunan paralel, sedangkan pada susunan seri lebih kecil dari konstanta sebelumnya. Ini yang akhir tadi. Kesimpulan akhir. Kesimpulannya adalah seharusnya Bimo menumpang kepada Adit karena konstanta pegas motor Adit lebih besar, sehingga sistem pegasnya menggunakan susunan paralel. Jadi kelompok kalian susulannya Bimo ngikut pada Adit ya. Kita kata dulu. Jadi kelompok Umi ya, Bimo ngikut Adit ya. Oke, selesai. Sudah, silakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kelas dulu untuk kelompok Umi. Silakan selanjutnya kelompok Ida. Ditempel dulu. Ya. Silakan. Ini mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana perbedaan pertambahan panjang pada susunan pegas seri dan paralel, delta X yang lebih besar adalah delta X pada susunan pegas yang seri daripada yang paralel. Kesimpulan kedua, bagaimana perbandingan perbedaan nilai konstanta pegas pada susunan seri dan paralel? Konstanta pegas pada susunan pegas yang besar yaitu pada susunan pegas paralel atau KP. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana hubungan konstanta pegas pada susunan paralel terhadap konstanta pegas 1 dan konstanta pegas 2? Konstanta pegas paralel bertambah lebih besar daripada konstanta sebelumnya, sedangkan konstanta pegas seri berkurang daripada konstanta sebelumnya. Kesimpulan akhir berdasarkan permasalahan di awal. Kesimpulannya adalah bahwa Bimo harus memilih untuk menaiki motornya Adit, dikarenakan motor Adit menggunakan dua pegas yang dinamakan pegas dengan susunan paralel, sehingga memiliki konstanta pegas yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Jadi kelompok kalian tadi kelompok Rida, Bimo ini Adit. sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause dulu untuk selanjutnya kelompok Iron.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi tetapan gas, susunan seri dan paralel. Kesimpulan pertama yaitu berdasarkan hasil percobaan, bagaimana perbedaan pertambahan panjang pada susunan pegas seri dan paralel? Jelaskan jawabanmu pada kuota di bawah ini, yaitu pertambahan panjang pada susunan pegas seri lebih besar daripada susunan pegas paralel. Yang kedua, bagaimana perbandingan perbedaan nilai konstanta pegas pada susunan seri dan paralel, yaitu setelah dibandingkan konstanta paralel lebih besar daripada konstanta pegas dan pegas seri. Hubungan konstanta pegas dan susunan pegas paralel terhadap konstanta pegas 1 dan konstanta pegas 2. Dibandingkan juga antara konstanta pegas susunan seri terhadap konstanta pegas 1 dan konstanta pegas 2. Nilai konstanta pegas gabungan paralel lebih besar daripada nilai konstanta pegas paralel sebelumnya. Sedangkan nilai konstanta gabungan pegas seri lebih kecil daripada nilai konstanta sebelumnya. Kesimpulan akhir berdasarkan permasalahan Adit, Kiki, dan Bimo adalah bahwa motor Adit lebih besar nilai konstanta pegasnya daripada motor Kiki. Jadi sebaiknya Bimo menaiki motor Adit. Sama juga ya. Oke, silakan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir, kelompok salsa. Simik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menyimpulkan hasil percobaan susunan pegas seri dan paralel. Berdasarkan hasil percobaan kami, perbedaan panjang pada susunan pegas seri dan paralel adalah seri memiliki pertambahan yang lebih panjang dibandingkan pegas paralel. Dan soal nomor 2, Bagaimana perbandingan perbedaan nilai konstanta pegas pada susunan seri dan paralel? kami menyimpulkan bahwa perbedaan nilai konstanta pegasnya seri lebih kecil sedangkan paralel lebih besar. Nomor 3, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana hubungan konstanta pegas pada susunan pegas paralel? Kp terhadap konstanta pegas 1 dan konstanta pegas 2. Bandingkan juga antara konstanta pegas susunan seri terhadap konstanta pegas 1 dan konstanta pegas 2. Jadi hubungan konstanta pegas pada susunan pegas paralel terhadap konstanta pegas 1 atau K1 dan konstanta pegas K2 adalah nilai konstanta pegas 1 lebih kecil dibandingkan nilai konstanta pegas gabungan paralel. Sedangkan di bagian konstanta pegas susunan seri adalah sebaliknya, nilai konstanta pegas K1 lebih besar dibandingkan nilai konstanta pegas gabungan seri lebih kecil. Dan nomor 4, Tulislah kesimpulan akhir berdasarkan permasalahan di awal pada kotak di bawah ini. jadi kami menyimpulkan bahwa kesimpulan dari video tersebut
Kami menyimpulkan bahwa nilai konstanta pegas motor Adit lebih besar dibandingkan motor Kiki. Oleh karena itu, Bimo sebaiknya menaiki motor Adit. Jadi, Itulah kesimpulan pilih dari kelompok bentar. kami. Kelompok Salsa, Bimo milih motor Adit. sama juga ya. Oke, silakan ditutup. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita. Ya. Iya, Pak. Oke, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Ya. Selanjutnya kita akan evaluasi, analisis dan evaluasi pertanyaan masing-masing ya. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi ya, bandingkan perbedaan nilai konstanta pegas pada susunan pegas seri dan paralel. Jadi kan itu bukan ini ya. Maaf, ini yang pertama nih. Bagaimana perbedaan pertambahan panjang pada susunan pegas seri dan paralel? Berarti pertambahan panjang berarti delta X-nya ya. Nah, delta X-nya gimana? Yang antara seri dengan paralel. Besarlah delta X seri atau paralel? Seri. Delta X-nya besarlah seri. Seri lebih besar. Ya. Yang paralel lebih kecil. Ya, delta X-nya. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua, pertanyaan kedua. Bandingkan perbedaan nilai konstanta pegas. Nah, sekarang konstanta pegasnya K-nya. Ya, K-nya. Kalau konstanta pegas seri besar atau kecil? Kecil. Ya. Sedangkan pada konstanta paralel gabungannya besar. Nah, kita lihat di sini ada kebalikan antara delta X dengan K ya. Kalau delta X itu serinya itu besar, sedangkan K-nya kecil. Sedangkan pada delta X paralel itu kecil tapi K-nya besar. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau konstanta seri gabungan seri itu kecil, sehingga delta X-nya besar. Jadi kalau satu kendaraan yang delta X-nya konstanta pegasnya kecil, itu delta X-nya akan besar. Kalau lewat mereka sudah belajar kita. Kalau lewat jalan dulu, ngepernya tingginya ya, gitu ya. Tapi kalau paralel konstantanya besar, ya maka delta X-nya akan kecil. Nah, ketika melewati jalan yang buruk, ya dia nggak terlalu ngeper tingginya maksudnya ya. Delta X-nya itu kan, kalau ini kan delta X-nya besar, kalau ini delta X-nya kecil. Oke, selanjutnya, nah ini maksudnya ini membandingkan ya, membandingkan. Nah, antara ini kan seri tadi, ini seri setelah digabungkan, ya nilai konstanta seri ini, ya itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada konstanta sebelumnya. Ini tadi kan seri tadi awalnya tadi 200 ya, maaf 200 ya. 200 ternyata digabungkan menjadi berapa konstantanya? 100. Ya seri 100. Ternyata tambah lebih kecil. Sedangkan yang paralel ya 200 ternyata menjadi 400. Berarti paralel itu menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Sedangkan seri menjadi lebih kecil. Oke. Nah, akhirnya kesimpulan akhirnya ya. Nah, kesimpulan akhirnya sebaiknya Bimo nebeng ya buatnya dengan motor siapa? Empat kelompok ini salah menjawab ya. Sebaiknya dia memilih motor Adit. Karena motor Adit ini motor apa tadi? Double shock breaker ya. Artinya apa? Shocknya ini disusun secara paralel. Mengapa? Karena konstanta pegasnya lebih
lebih besar. Ya. Sehingga nanti delta X-nya lebih kecil, ya. Lebih kuat, ya. Kekuatannya lebih kuat. Jadi kita sepakat ya. Setelah 1,5 jam ibu pikir, lama juga ya berpikir. Ternyata, aduh, saya memutuskan memilih naik motor Adit. Kata si Kiki tadi pagi ngomongnya. Itu dulu. Itu repot dalam fisika. Tapi sekarang kan enggak ya, ada aplikasi itu. Oke, intinya memilih motor si Adit yang ini, motor Adit yang ini, ya, bukan yang ini. Oke, nah selanjutnya silakan dikumpulkan LKPD ya, apa namanya, sama lembar apa namanya presentasi tadi. Silakan dikumpul ketua kelasnya. Dan masa di tempat kumpul biasa beserta perangkat-perangkat. Karena kita masih ada percobaan selanjutnya. Namanya dibuatkan. Silakan dikumpul. Kalau sudah, kembali lagi ke posisi tempat duduk semula, ya sudah. Laptopnya tolong dimatikan lagi kalau sudah. Silakan HP-nya disiapkan ya, HP-nya ya. Kita mau ujian akhir lagi. Oke, kalau sudah dimatikan laptopnya, ya sekarang sudah jam 10 tepat. Kita masih punya waktu sampai selesai 10 menit tadi ya. Kasih waktu berapa menit untuk latihan nanti. Dan untuk soal, silakan dibuka WhatsApp web kalian, dibuka WhatsApp kalian. Silakan yang paket yang nggak ada hubungkan ke kereta api. Passwordnya Prabu Muli. Nah, itu link Google Form yang atas ya, yang bukan yang bawah itu. Ya, silakan diperhatikan ya, dicermati. Ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Masing-masing per individu ya kerjaannya. Coba lihat mic-nya, lihat mic. Ada 5 soal sih ya.
Waktunya 5 menit ya. Sekarang belum, baru. Oke, ada yang sudah selesai 100 nilainya. Sudah 5 orang selesai. Nilainya bagus semua ini. Waktunya 1-2 menit lagi lah, ya 2 menit lagi. Oke, 8 orang. Itu ada yang nilainya 40 itu 1 orang itu. Itu mungkin coba-coba kemarin. Masih ada 5 orang lagi yang belum ya. Silakan. Waktu kita 5 menit lagi nih, menuju 90 menit. Ayo, let's go. Yang belum, sembilan orang sudah. 4 orang lagi yang belum. Oke, 10 orang sudah. Oke, 11 orang. 2 orang lagi. Ini 1 orang lagi. 1 orang lagi ya, belum ya? Oke, sudah semua. Oke, nilainya 100 semua. Apa? Ada? Enggak 100. Ada yang 100, ada yang 80,
100 ada 8 orang, ya. 80 ada 1 orang, 40 ya. Ada 3 orang. Banyak juga. Nolan juga. Ada 3 nol. Ada. Jadi mungkin lagi ngeblank gitu. Tapi rata-rata ya banyak yang sudah ya di atas KKM-nya, ada 8, 9 orang dari 13 orang. 9 dari 13 sudah di atas rata-rata. Ya. Dan yang lainnya maksimal. Ada berapa orang yang nilainya juga. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti dipahami lagi ya. Nah sekarang, oke, Bapak akan memberikan reward ya kepada kelompok terbaik ya. Mana tadi rewardnya? Nah, walaupun nanti ujungnya nanti kalian sama ya. Oke, Bapak akan memberikan, tapi Bapak di sini agak bingung gini. Ya, ada 3 kelompok yang bagus Bapak, itu kelompok Aska, kelompok Rida, dan kelompok Khairul. Ya. Ini kelompok siapa ini tadi? Rida ya. Tulisannya lumayan rapi. Jadi Bapak tuh kalau ngasih nilai itu suka tulisannya rapi-rapi. Nah, ini kelompok ini tadi agak lambat nih, nggak masuk ini. Jadi kali kalau kerjakan tugas agak gesit ya pembelajaran. Ini kelompok Aska. Tulisannya lumayan imut sih. Ini kelompok mana yang lebih bagus nih? Kelompok ini apa ini nih? Hah? Rida ya. Oke. Jadi kelompok terbaiknya Bapak ambil 2, 1 kelompok Rida, 1 kelompok Aska. Oke, silakan perwakilannya maju di depan. Aska dan Rida silakan maju di depan. Oke, waktu kita habis. Oke, ini ada reward untuk masing-masing kelompok. Ya. Baik anak-anak, ya demikianlah mungkin ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat, biar lebih semangat walaupun ditutup tapi tetap semangat. Tepuk semangat. Baik anak-anak sekalian, mari karena sudah 90 menit ya. Tanya sudah tidak di HP. Sudah kelihatan ya. Oke, anak-anak. Sudah, ya. Karena dikasih waktu sampai 90 menit. Ya, batas ini saja pembelajaran kita. Alhamdulillah ya, kalian bisa maksimal ya. Ternyata kalian bisa melakukannya ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya nanti materi fluida ya. Pak harap bisa tetap membersamai Bapak 1 kali pertemuan lagi insya Allah ya. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.